Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamit On Air, yang kami hormati segenap panitia Rona Senja, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minaz zulumati ila nur wal Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya dibagi untuk menyampaikan materi tentang hikmah puasa, ya. Hikmah puasa itu diantaranya yang pertama adalah sebagai untaian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmatnya Allah, engkau tidak akan bisa karena saking banyaknya, ya. Nah, karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kemudian kita diperintah oleh Allah untuk melakukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu sebagai syukur, terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang banyak diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, kemudian rezeki, kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Dan juga dengan adanya berpuasa kita menjadi tahu, ya, bahwa ternyata nikmat bisa makan itu luar biasa, ya. Nikmat itu akan terasa ketika sudah tiada, ya. Baru terasa nikmatnya makan ketika kita diperintah untuk berpuasa, ya. Maka satu, hikmah puasa mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah menjaga amanah. Menjaga amanah artinya dan juga muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kurang 1 menit, kalau belum waktunya maghrib juga tidak akan berani untuk berbuka kalau belum waktunya. Itu sudah menjadi amanah dari Allah dan kita merasa diawasi oleh Allah. Maka hikmahnya ketika dimanapun kita bekerja, ketika mau melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita tidak akan berani. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Jadi melatih kedisiplinan, walaupun kurang 1 menit, kalau belum waktunya maghrib, tidak berani untuk berbuka, untuk makan dan minum, ya. Itu amanah dari Allah. Kita punya namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian juga orang yang berpuasa itu mendekati seperti sifat-sifat malaikat. Sebab kalau hewan itu taunya makan, minum, kumpul suami istri, begitu, tidak ada yang lain, hanya menuruti hawa nafsu, hanya menuruti kesenangan syahwat saja. Tapi kemudian manusia diatur oleh Allah untuk menahan untuk tidak makan, minum, mulai pagi sampai maghrib. Nah, ini seperti halnya malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Nah, kalau hewan makan, minum, hanya menuruti kesenangan saja. Nah, maka diatur oleh Allah seperti halnya sifat-sifat malaikatnya.
Yang selanjutnya juga hikmah puasa itu adalah sehat ya. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat ya. Karena kata cendekia bahwa al-ma'datu baitukul lida. Nah, pencernaan itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Betapa banyak sakit-sakit yang sumbernya adalah pencernaan ya. Darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan puasa itu menumbuhkan empati. Empati itu suka berbagi ya. Kenapa? Karena dengan berpuasa ini kita menjadi tahu betapa beratnya orang yang fakir miskin itu ya. Kalau kita sehari saja menahan untuk tidak makan minum beratnya seperti ini, bagaimana lagi orang fakir miskin yang memang tiap harinya sulit untuk mencari urusan makan minum tersebut. Kemudian juga hikmahnya lagi, puasa itu juga mengendalikan syahwat. Dalam hadis disebutkan, ya ma'syaras sabab, hei para pemuda, manistato aminkumul ba'ata falyatazawaj. Barang siapa di antara kamu mempunyai kemampuan, maka hendaknya menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga kehormatan. Wa malam yastati, barang siapa tidak mampu, fa'alaihi bisaum, maka hendaknya berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena dengan berpuasa ini bisa menjadi perisai dari gempuran syahwat ya. Kemudian puasa ini juga hikmahnya menguatkan akal ya. Jadi akal harus bisa mengendalikan syahwat dan nafsu. Jangan sampai dibalik manusianya yang dikendalikan oleh nafsu dan syahwatnya. Maka dilatih ya. Dilatih untuk imsak. Imsak itu artinya ngempet ya, menahan diri ya. Kemudian juga dengan berpuasa itu juga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu artinya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan dengan berpuasa ini banyak pahala yang kita dapatkan. Karena di dalam hadis disebutkan inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Di surga itu ada pintu namanya pintu ar-rayyan, yang bisa masuk dari pintu ar-rayyan itu adalah orang-orang yang ahli berpuasa ya. Nah, selain hikmah-hikmah itu tadi juga orang yang berpuasa itu juga mendapatkan kebahagiaan ya. Di dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya ya. Karena bisa berbuka itu biasanya senang sekali, berbahagia sekali. Juga bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mendapat pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan berpuasa itu kita menjadi tahu kelemahan kita, bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah ya. Yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya.
tahu dirinya bahwa manusia itu lemah. Kalau tidak makan aja lemes, ya itu manusia. Tapi yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha perkasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan puasa, ya. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga di sisa waktu puasa Ramadan tahun ini, semoga kita senantiasa mendapatkan ma'unah, ridho, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak Ustadz, masih bisa niki tanya jawab? Iya, monggo. Oke, dan memasuki acara selanjutnya, saya jawab nggih. Monggo dari jamaah yang mau bertanya, silahkan sebutkan nama dan paspornya. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Ya, perkenalkan Abah, saya Nurul Ain dari Malang. Pertanyaannya singkat nggak, Abah? Terawih itu ada yang 21, ada yang 11. Mohon minta penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi? Monggo ada lagi Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita. Suaranya Bu, sinyalnya. Putus nggih? Iya, putus-putus. Saya Indah dari Blitar. Sekarang bisa? Dari terima? Udah bisa. Saya Indah dari Blitar. Pertanyaan saya, bagi seseorang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena pekerjaan yang berat, apakah dia wajib qadha? Matur suwun. Terima kasih. Yang pertama yaitu adalah sholat taraweh itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya. Itu bagaimana? Yaitu bahwa masing-masing itu bersumber dari hadis Nabi, ya. Maka monggo mau ikut yang mana. Kalau kalangan Nahdiyin 20, kalau Muhammadiyah 8 rakaat. Kalau zaman dulu perbedaan rakaat ini sering sekali menjadi perdebatan, ya, menjadi perdebatan di antara umat Islam, ya. Kalau sekarang sudah tidak menjadi perdebatan, ya, karena sudah saling menghormati perbedaan, ya, itu. Karena dua-duanya sama baik, yang tidak baik yang bagaimana? Yang tidak sholat taraweh, ya, itu.
itu terkait sholat tarawih ya. Kemudian yang kedua tentang orang yang bekerja berat, kemudian bagaimana puasanya. Saya kiaskan pertanyaan ini dalam buku kumpulan hasil Basul Masail. Judulnya begini, puasa bagi supir bis. Seorang supir bis dengan trayek antar provinsi sehari penuh di jalanan tentunya sangat menguras energi, terlebih pada saat bulan puasa. Kebanyakan mereka mengambil keputusan untuk tidak berpuasa. Bagaimana fikih memandang masalah ini? Jawaban, tidak diperbolehkan membatalkan puasa, kecuali jika menemukan kesulitan yang sangat berat dan berniat mengqodhoinya. Referensi Khasyiah I'anatul Thalibin, Juz 2 halaman 394. Wa yustasna min jawazil fitri bis safari mudimus safari fala yubahu lahu al fitru li'annahu yu'addi ila isqatil wujub bil kulliyah ila ayaksida qada'an fi ayamin akhar fi safarihi. Dikecualikan dari kebolehan berbuka karena bepergian adalah orang yang melanggengkan atau terus-menerus melakukan bepergian. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka karena itu akan menggugurkan kewajiban secara keseluruhan, kecuali jika dia mengqodhoi di hari akhir, di hari yang lain. Jadi kalau memang ada masyakot yang sungguh-sungguh, maka boleh untuk tidak puasa tapi harus diqodhoi, begitu Ibu, semoga bermanfaat. Oke Bapak. Di monggo yang lainnya. Jadi dasar yang lain dari fikih Islami wa adillatuhu, Juz 2 halaman 565. Washtaroto asyafi'iyatu syarton salisan wa huwa alla yakuna asyakhsu mudiman lis safar fa in kana mudiman lahu kasa ikis sayyarah haruma alaihi alfitru illa idza lahiqahu bisaumi masyaqqatun kal masyaqqati allati tubihu atayammum wa hiya al khaufu ala nafsin aw manfaati udwin minat talaf awil khauf min tuli muddatil marad aw khudusu syinin qabih fi udwin dohir wa huwa ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ah bi ayyabdua fil mihnah ghaliban. Itu dasarnya al-fiqhu al-islam wa adillatuhu, Juz 2 halaman 565. Terus cukup? Kula Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sulaimah saking Magelang. Rona senja Ramadan kita hikmah terbiah menggapai ridho dan berkah Allah barakallah. Mau tanya ngeten, seandainya kita kan nggak datang bulan nggak puasa selama 2 minggu gitu nggih. Terus takutnya setelah kita hari puasa niku kan kerjaan kita nggak tahu nanti ganti majikannya bisa puasa apa enggak. Dan ikut terus kita membayar fidyah dulu. Jadi kita buat jaga-jaga seandainya kita nggak bisa berpuasa mangkodo, kita membayar fidyah itu gitu. Ngoten niku pripun Bapak Ustadz? Napa sah ngoten lho? Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Kalau terkait fidyah itu ada ketentuan, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita menggapai hikmah dan
Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho hikmah dan tarbiyah berkah. menggapai ridho dan berkah. Allahu akbar, barakallah. Allah. Belum Ustaz anu. Nggih. Bapak Ustaz, jadi tadi pagi ada seseorang yang nelpon saya bertanya tentang tentang puasa. Tentang puasa, tentang itu apa? Sholat, tidak bisa sholat, pasiennya itu menggila. Ngapunten kali ngomong nih, anu napa? Mboten saged sholat. Mau niki perjanjian itu diizinkan sholat, tapi dia itu cuma sama Akong saja di satu rumah itu, dan Akong tidak mau dia kalau ngomong sholat itu ngamuk Akongnya. Jadi cara membayarnya itu gimana? Untuk membayarnya nanti. Gini kemauan pertanyaan saya mohon pencerahannya nanti saya sampaikan kepada teman saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan terkait qada dan fidyah ini ada dalam kitab Fathul Qorib ini. Yang pertama yaitu adalah waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada wal kafarat wa hiya idku raqabatin mu'minah fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sitina miskinan likulli miskinin mudun wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan at'ama anhu likulli yaumin mudun wa syekh al-haram idza ajaza anis saum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan wal khamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada wal kafarat an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa sulusun fil iraqi wal marid wal musafir safaron tawilan yuftirani wa yakdiyani. Jadi di sini yang wajib kafarat itu adalah barang siapa berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia harus mengkodok dan membayar kifarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak. Tapi kalau tidak nemu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin, masing-masing orang miskin 1 mud. Nah, dan barang siapa yang mati dan masih punya tanggungan puasa dari Ramadan, maka harus ngasih makan setiap hari 1 mud. Orang yang sudah tua, ketika tidak mampu puasa, maka boleh tidak puasa dan ngasih makan setiap hari 1 mud. Orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sakit, orang yang bepergian dengan bepergian yang jauh. Itu ketentuan-ketentuannya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau orang itu apa ya? Yang Mbak Miftah tadi sholat, tapi yang Mbak sebelumnya tadi apa ya? Fidyah apa ya? Ya itu apa? Kita kan punya udzur gitu, nggak puasa 2 minggu terus karena kan namanya pekerja nggak tahu kalau pasiennya meninggal, terus untuk menjaganya kalau ganti majikan takutnya majikan kan di sana nggak bisa puasa atau gimana, kita membayar fidyah dulu buat jaga-jaga ngonten loh. Seandainya bisa berpuasa ya udah membayar fidyah sama kita
nyeku membayar puasa, tapi seandainya kita nggak bisa puasa, kita sudah membayar fidyah ngoten niku sah napa mboten ngoten? Oh, kalau dalam keterangan tadi itu keterangan itu tidak ada, maksudnya yang di sini membayar fidyah atau qadha itu kan orang yang berhubungan suami istri di siang hari, kemudian orang yang sudah sangat tua, kemudian orang yang menyusui, orang hamil, orang yang bepergian, orang yang sakit. Nah, kalau kemudian orangnya sehat, ya berarti pilihannya adalah diqodoi di lain waktu. Ya berarti kalau belum memungkinkan, nunggu sampai memungkinkan. Ya, yang terpenting belum masuk di bulan Ramadan berikutnya. Kemudian kalau tadi yang kedua, bagi orang yang betul-betul tidak bisa melakukan sholat, ya, melakukan sholat ikut juragan yang memang betul-betul tidak memperbolehkan untuk melakukan sholat, ya. Sebentar. Sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, sehingga di situ dijelaskan dalam fikih bahwa kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, kalau tidak bisa duduk boleh berbaring, kalau tidak bisa berbaring boleh mengisyaratkan, isyarat, ya. Walaupun orangnya sehat, boleh gambar isyaratnya benar. Sebentar, sambil tak cari dasarnya dulu, ya. Saya melihat khaufu. Sebentar. Kitabus sholat, kitabus arkanus sholat samanya ma'al kudrah. Fa'in ajazanil qiyami qada kaifasya wa qud. Itu memang tidak bisa sama sekali, ya. Gimana modelnya? Soalnya itu kan pasien itu nempel terus. Pasien itu di dekatnya terus itu. Oh. Nunggu orang, berarti nunggu orang. Rumahnya juga kecil, nunggu orang. Rumahnya kecil. Nunggu orang tua. Rumahnya kecil, jadi badan sakitnya liput nonton. Oh gitu. Nggih. Coba belum nemu saya dasarnya, nanti tak. Yang lain juga aja. Mbak Mutah, ya, ditanggulkan dulu aja. Sholat nih asal, kosong asal, kelesaan. Nggih. Apa dalam dia, tapi wong sehat nih kan harusnya kan nyaur ngoten gitu. Cuman kalau tahun-tahun nanti datang lagi Ramadan lagi belum nyaur niku kan nggih kepikiran nek tiangan mungkin. Nggih. Iya, coba nanti saya tak lihat-lihat lagi, baca-baca lagi, ya. Nggih. Monggo yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Yai. Yeah. Ya, mau bertanya Abah Yai, ketika ini kita kan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ketemulah ayat-ayat sajadah atau yang kadang ada dilambangkan kubah itu loh, Abah Yai. Nah, itu kan kadang ada kita yang langsung melakukan sujud tilawah, ya namanya, ketika ketemu itu ayat sajadah itu. Nah, di situ ketika kita sujud
ada juga yang tanpa ini apa cuma membaca saja boleh atau memang diharuskan semuanya itu sujud, baik yang utama itu yang membaca, kalau yang mendengarkan ya kita nggak tahu monggo gitu, tapi kalau yang membaca kan Abah Yai nggak, kita mungkin kalau saya tuh duduknya tuh apa di saat duduk saja gitu, di saat duduk langsung sujud gitu Abah Yai, apakah salah yang saya lakukan atau gimana tuntunan yang terbaik? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah itu dilakukan ketika membaca Al-Quran dan menemukan surat sajdah. Iya. Adapun syaratnya ya sama ketika kita sholat, artinya harus dalam keadaan suci, tempatnya juga suci gitu. Kalaupun kemudian tidak melakukan sujud, bisa diganti membaca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang memungkinkan yang mana, artinya apakah yang memungkinkan untuk sujud atau yang memungkinkan untuk membaca saja boleh, membaca tasbih itu tadi sebagai ganti. Ya. Allah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu monggo, itu artinya boleh 1 kali, 3 kali, atau bahkan pernah mendengar 4 kali. Begitu Abah Yai? Apanya? Tasbihnya? Iya. Ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, kemudian ditutup subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kan hukumnya sunnah itu kalau melakukan mendapat pahala, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya begitu Ibu. Terima kasih Abah Yai. Amin. Oke, monggo masih ada yang lain, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allah akbar barakallah. Apa ada yang nambahin niku wau tanda ibu bunda tebu omah nggih napa sinten niku. Niku kalau misalnya itu apa sujud sajadah niku napa maksud subhanallah niku napa wonten bacaan lainnya. Waktu sujudnya itu. Nggih. Napa subhanallah niku sujudnya adalah sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Kalau sujud sahwi kan subhanaman la yanamu wa la yasu. Kalau sujud tilawah sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah misalnya mau saya nak niku kepanjangan mboten apa lah kan. Misalnya mau saya niku subhanallah apa mboten nggih. Subhanallah kan 3. Kalau subhanallah itu ya itu tadi mengganti sujudnya, tidak sujudnya tapi bacaan. Bacaan saja. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo sanese. Monggo ibu-ibu masih ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai, ini ada SMS dari kawan belum menanyakan. Jadi begini ya Abah Yai, dia itu sama kawannya tidak seteguran gitu Abah Yai, tapi dia berusaha meminta maaf gitu, meminta maaf terus gitu. Tapi kawannya ini tidak mau membukakan walaupun
walaupun entah siapa yang salah gitu ya Pak Yai gitu. Jadi katanya kalau kita puasa kan tidak boleh bermusuhan gitu ya, tidak boleh bermusuhan dengan satu orang pun gitu ya Pak Yai. Tapi yang kawan saya ini udah berusaha meminta maaf gitu Pak Yai, meminta maaf secara dilakukan gitu. Tapi tidak ada jawaban. Tapi tidak ada jawaban dari kawannya itu gitu, bahkan menolak untuk memaafkan gitu Abah Kiai. Jadi itu gimana Abah Kiai puasanya gitu? Nah, mohon kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu sampai enggak memaafkan itu apa? Selisih paham omongan gitu Pak Kiai. Oh, iya. Selisih paham omongan, mungkin apa karena sakit hati atau gimana itu Abah Kiai. Mohon jawabannya Abah Kiai nanti saya sampaikan ke kawan saya ini, saya rekam. Nggih, matur nuwun Abah Kiai. Nggih, bahwa kalau menurut Imam Ghazali itu bahwa puasa itu apa namanya? Puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu namanya shaumul umum. Yang kedua shaumul khusus. Yang ketiga saumu khususil khusus. Puasanya orang umum adalah menjaga perut, menjaga kemaluan dari mendatangi syahwat. Puasanya orang khusus yaitu adalah menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Puasanya khususul khusus selain puasa seperti puasanya orang awam dan shaumul khusus ditambahi dengan puasanya hati dari tujuan-tujuan yang rendah, pikiran-pikiran duniawi dan yang selain Allah. Maka sesungguhnya dengan adanya menjaga diri dari lisan biar tidak melakukan dosa itu bagian dari meningkatkan kualitas dari yang semula seperti puasanya orang awam biar naik kepada puasanya shaumul khusus, yaitu menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Ya. Nah, dan yang termasuk di situ bisa menghapus pahala puasa adalah khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang bisa menghapus pahala orang yang berpuasa, yaitu adalah al-kazib, berbohong, wal ghibah, menggunjing, wan namimah, mengadu domba, wal yamin al-kazibah, sumpah palsu, wan nazar bisyahwatin, dan melihat dengan syahwat. Maka menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat itu adalah puasanya orang khawas, orang-orang khusus ya. Selain menahan diri dari makan dan minum. Yang terpenting ya kita sudah melakukan ikhtiar untuk meminta maaf atas mungkin perbuatan zalim yang pernah kita lakukan. Kalaupun kemudian sana tidak memaafkan ya sudah, gugur kewajiban kita, yang penting kita sudah minta maaf gitu. Ya yang terpenting bukan hak-hak adami yang mengharuskan mengembalikan, misalnya pernah hutang kemudian waktunya mengembalikan, yaitu ya harus dikembalikan kalau itu. Tapi kalau kesalahan-kesalahan karena berselisih paham dan lain sebagainya, ya yang terpenting kita sudah minta maaf. Kalau sana tidak maafkan ya sudah, itu bagian tanggung jawabnya sana sendiri. Begitu Ibu, semoga bermanfaat.
Nggih, terima kasih Abah atas Matur jawabannya. nuwun, Ini Aja. ada boleh satu lagi nggih. Nggih, satu Nggih, lagi monggo-monggo. Begini Ampun ya, Pak. sampun nggih. Jika seorang istri memilih bekerja, maka udah jelas perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Tapi tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu tidak bisa dilakukannya karena kita kerjanya jauh kan. Sedangkan jika istri di rumah menjadi IRT mengurusi anak, perekonomian nggak bisa berubah. Maka sebagai seorang wanita seperti ini, jalan bagaimana yang harus dipilihnya, Pak? Memilih bekerja atau menjadi IRT? Begitu Abah pertanyaannya kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarga itu kan ada suami, ada istri. Prinsipnya ya wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka hendaknya dimusyawarahkan di antara mereka. Dan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui urusan duniamu, aina al-aslah, mana yang lebih maslahat. Tentunya panjenengan bekerja untuk membantu perekonomian itu tentunya sudah melalui proses musyawarah dan proses diskusi panjang dengan suami, ya kan? Dan tentunya ketika sudah berangkat, sudah mengantongi izin. Ketika mengantongi izin berarti juga sudah siap dengan berbagi tugas, ya. Nah, misalnya yang di rumah juga mengawasi anaknya, yang di non jauh di sana membantu perekonomian. Yang terpenting adalah musyawarah. Makhoba manistakhara wala nadima manistasara. Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Intinya istikharah, musyawarah, semoga pilihan terbaik yang diambil itu betul-betul adalah yang terbaik juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan musyawarah itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Artinya itu sudah menjadi keputusan bersama. Ketika menjadi keputusan bersama berarti sudah siap dengan berbagai macam konsekuensinya, ya. Memang hidup adalah memilih, ya. Nah, kalau sudah ngalor berarti gak ngidul, lewis ngidul berarti gak ngalor, lewis ngetan berarti gak ngulon, lewis ngulon berarti gak ngetan, ya. Nah, maka bagaimana agar pilihan kita ini tepat? Kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang terbaik. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih ya Pak. Nuwun apa nyuwun barokah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatana wa jami'a amalina wa amalil muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u lana rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.